Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Noviana, NIM 31300200031. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Resiko BI. Yang pertama, jelaskan definisi resiko berdasarkan isi paper. Definisi resiko berdasarkan isi paper, resiko adalah dampak ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan atau sasaran. Yang nomor dua, jelaskan konsep manajemen risiko SPBE berdasarkan isi paper. Manajemen risiko SPBE berdasarkan isi paper. Manajemen risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi beberapa proses pengukuran, struktur, dan budaya dengan tujuan akhir menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE. Proses manajemen risiko SPBE mencakup penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktek terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi. Penetapan konteks, penilaian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan review, serta pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, domain dalam COVID-5 yang terkait dengan manajemen risiko adalah domain dalam COVID-5 yang terkait pada manajemen risiko adalah domain dalam COVID-5 yang terkait dengan manajemen risiko adalah APO12. Yang keempat, sebutkan tahapan manajemen risiko berdasarkan COVID-5 for risk APO12, B, ISO 3000, 3000, 31000 2018, C, Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Tahapan manajemen risiko berdasarkan COVID-A5, risk, pengumpulan data, analisis data, penyusunan profil risiko, penjabaran risiko, membuat portofolio manajemen risiko, respons risiko, ISO 2131000, penilaian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, Permen PAN RB nomor 5 tahun 2020, penetapan konteks risiko, SPBE, penilaian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko. Yang kelima, buatlah tabel pemetaan terhadap manajemen risiko antara COVID-5, APO, ISO 31000 2018, dan Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Tabel pemetaan terhadap manajemen risiko COVID APO, pengumpulan data, analisis data, penyusun, penjabaran, membuat portofolio, respon risiko, lingkup konteks dan kriteria, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, Permenpan RB nomor 5 tahun 2020, penetapan konteks risiko, identifikasi risiko SPBE, analisis risiko SPBE, evaluasi risiko SPBE, penanganan risiko. Yang keenam, sebutkan langkah dalam metode penelitian beserta penjelasannya. Langkah metode penelitian beserta penjelasannya. Yang pertama, studi literatur, yaitu mempelajari buku dan jurnal yang membahas manajemen risiko SPBE COVID-5 for RISE dan ISO 2018. Yang kedua, pengumpulan data. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk mengidentifikasi mengenai risiko yang pernah terjadi dengan menggunakan metode dokumen review terhadap dokumen rencana strategis organisasi tahun 2018 sampai 2023
dokumen proses bisnis, dan dokumen lain. Informasi penting dicatat yang digunakan sebagai input atau masukan dalam identifikasi resiko. Yang C, analisis resiko, manajemen resiko. Tujuan dari tahapan ini menghasilkan level risiko baik menggunakan manajemen risiko SPBE, COVID-5 for RISE, dan ISO 31000. Dengan melakukan analisa terhadap formulir manajemen risiko SPBE berdasarkan Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Yang D, rekomendasi pengendalian risiko. Tujuan dari tahapan ini yaitu menghasilkan rekomendasi dan pengendalian risiko yang digunakan sebagai acuan dalam merespon risiko yang terjadi. Yang E, analisis kondisi saat ini yaitu melakukan analisa terhadap kondisi organisasi XY pada saat ini dan identifikasi pengendalian risiko yang sudah dilakukan. Yang ke F, kesimpulan menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang nomor 7, pada tahapan penetapan konteks, berikan penjelasan hal-hal berikut ini. Pada tahapan penetapan konteks, yang pertama ada isi dari informasi umum dan hasil penelitian. Informasi umum meliputi konteks organisasi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, dan pemangku kepentingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa risiko yang mempengaruhi implementasi SPBE. Yang ke B, konsep sasaran SPBE. Tujuan mencapai efisien dan efektivitas dalam pelayanan publik. Metode yang digunakan menggunakan kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik. Format dan sasaran SPBE berdasarkan kebijakan pemerintah dan standar internasional. Hasil berdasarkan penelitian terdapat 21 risiko yang diidentifikasi dan 15 rekomendasi pengendalian. Yang ke C, struktur pelaksana manajemen risiko SPBE, yaitu struktur pelaksanaan manajemen risiko SPBE terdiri dari tim manajemen risiko yang bertanggung jawab atas identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko. Yang ke D, pemangku kepentingan internal, personil internal yang terlibat dalam implementasi SPBE, eksternal, pihak eksternal seperti penyedia layanan dan masyarakat umum. Yang ke E, kategori risiko. COVID-5, risiko terkait TI dan proses bisnis. Permenpan RB 5 2020, risiko operasional, strategi keuangan, dan kepatuhan. ISO 31000, risiko strategis, operasional, keuangan, dan reputasi. Yang ke F, area dampak risiko SPBE. Area dampak risiko SPBE meliputi operasional, finansial, legal, dan reputasi. Yang ke G, kriteria risiko ISO 31000, dampak dan kemungkinan COVID-5, level risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan permanen RB 5 2020, kriteria risiko berdasarkan dampak, kemungkinan, dan level risiko. Yang ke H, matriks risiko SPBE berdasarkan Permenpan RB 5 2020, matriks risiko SPBE menggabungkan level kemungkinan dan level dampak untuk menentukan level risiko yang perlu ditangani. Yang ke-8, sebutkan hasil penilaian risiko dari hasil penelitian. Hasil penilaian risiko dari hasil penilaian risiko menunjukkan adanya 21 risiko yang diidentifikasi dalam implementasian SPBE di Kabupaten Magetan. Yang ke-9, sebutkan rekomendasi penilaian risiko SPBE.
Rekomendasi penilaian risiko SPBE. Efek rekomendasi penilaian risiko SPBE mencakup 5 rekomendasi pengendalian yang efektif dan perlakuan yang tepat bagi risiko-risiko yang teridentifikasi. Yang ke-10, jelaskan tabel 12 dalam paper. Penjelasan tabel 12 dalam paper. Tabel 12 dalam paper ini membahas perbandingan level atau kriteria dan kelompok resiko antara 3 metodologi SPBE, COVID-5 for risk, dan ISO 31000-2018. Berikut poin-poin yang perlu dijelaskan. Yang A, level resiko yang dibandingkan SPBE menunjukkan tingkat risiko yang sangat rendah hanya satu. COVID-5 for risk dan ISO 31000-2018 menunjukkan tingkat risiko yang sangat rendah lebih dari 5. Yang B, alasan perbedaan yang mencolok pada level risiko sangat rendah antara SPBE dan dua metodologi lainnya disebabkan oleh perbedaan dalam penentuan representasi angka antara level kemungkinan dengan level dampak. Hal ini mempengaruhi prioritas penanganan risiko oleh pemilik risiko. Yang ke-C, perbedaan penentuan prioritas. Perbedaan dalam representasi angka dan penggabungan level kemungkinan dengan level dampak antara SPBE, COVID-5 for risk, dan ISO 31000-2018 mempengaruhi hasil analisis risiko. COVID-5 for risk dan ISO 31000 cenderung menghasilkan lebih banyak risiko yang dikategorikan sebagai sangat rendah dibanding SPBE. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.